A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq wal-laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan begitu banyak nikmat, yang Masya Allah begitu banyak. Dan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafus salih, dan insya Allah kepada kita seluruhnya selaku umatnya hingga yaumil kiamat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Insya Allah pada pagi ini kita akan belajar iman, subtema tentang bulan, yang di buku di halaman 131. Baik. Allah berfirman di dalam surat Al-Insyiqaq, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamari idza tasaqqa. Yang artinya demi bulan apabila jadi purnama. Baik. Santri-santri Ustadz yang insyaallah saya cintai karena Allah. Santri-santri Ustadz pasti sudah tahu ya, bulan ya, setiap malam pasti biasanya melihat, khususnya ketika cuacanya tidak sedang mendung, cuacanya cerah biasanya akan melihat bulan. Nah, di sini Ibnu Abbas menafsirkan, mengatakan jika telah berkumpul dan menempati posisi yang sama. Demikianlah yang dikatakan oleh Ikrimah, Mujahid, dan Said bin Jubair radhiyallahu anhu. Makna ungkapan mereka itu adalah jika cahaya itu sudah sempurna dan menjadi purnama menuju malam dan apa yang diliputinya. Tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya adalah bulan purnama. Nah, di tema kita bulan, nah, Masya Allah kita bisa melihat ciptaan yang begitu indah ya, ketika malam hari memberikan cahaya. Nah, kita akan mengenal bulan. Bulan adalah benda angkasa yang paling dekat dari bumi ya. Jadi benda angkasa yang paling dekat dari bumi. Jadi dibanding dengan matahari lebih jauh, lebih dekat dengan bulan. Dan bulan ini adalah satelit alami bumi ya, dia mengitari bumi.
mengelilingi bumi dengan waktu 29,5 hari. Nah, waktu untuk mengelilingi buminya itu, nah ini dalam jalurnya, dia tidak kemana-mana dan tidak bertabrakan. Bagaimana Allah mengatur? Dengan keseimbangan, dengan aturan yang pas. Dan perhatikan, ya, bulan itu sangat besar, nak. Jadi tidak seperti apa yang kita lihat, kayaknya kecil karena jaraknya yang jauh. Jaraknya yang jauh, para ilmuwan menghitung kurang lebih itu hampir 380-an ribu kilometer. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. Sangat jauh. Ini untuk bulan, apalagi matahari. Ya. Nah, bulan ini mengitari bumi. Ini bumi, ini bulan mengitarinya. Dengan waktu 29,5 hari. Jadi hampir sebulan ya. Mengitarinya. Ya. Dan tapi bulan yang bercahaya di malam hari itu, ya, bersinar, ternyata itu bukan cahayanya sendiri, nak. Bulan tidak mempunyai cahaya, tapi kok bisa bercahaya, ya? Ternyata setelah diteliti, bulan itu hanya memantulkan cahaya dari sinar matahari. Jadi bulan memantulkan cahaya sinar matahari. Jadi yang kita lihat itu adalah pantulan cahaya dari sinar matahari yang mengenai bulan dan langsung ke bumi dan kita lihat. Ya. Terus selanjutnya apa? Nah, ukuran bulan, ya, diperkirakan adalah seperempatnya bumi. Seperempat segimana ya? Bumi sederhananya begini. Bumi yang bulat ini dibagi 4. Nah, setelah dibagi 4, seperempat, satu bagian dari seperempat itu, nah itu ukuran bulan. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi kan besar, walaupun seperempat bumi. Bumi aja sudah sangat luas. Dan itu Masya Allah, itu hanya sebagian kecil dari ciptaan Allah. Ya. Nah, bulan pun mempunyai gravitasi. Walaupun apa sih daya tarik, ya? Maksudnya tarik itu gimana, Ustaz? Contoh misalnya santri-santri Ustaz ini batu, memegang batu atau apapun itu benda dilemparkan ke langit, ya, pasti dia akan terjatuh. Terjatuh ini adalah tarik, gaya tarik dari bumi. Nah, begitu pun bulan mempunyai daya tariknya. Nah, selanjutnya bulan juga mempunyai fase-fase. Ya, apa itu fase-fase? Jadi sinar yang kita lihat setiap harinya berubah-ubah. Kira-kira bentuk bulan yang berubah, apa memang sinarnya yang dapat kita lihat? Ternyata bukan bulannya yang berubah bentuk, nah, tapi itu adalah cahayanya, pantulan cahayanya yang dari sinar matahari, yang dia dapatkan dari matahari sebesar apa. Dan itulah yang akan kita lihat. Jadi pertama bulan baru, nanti dia sabit, ya, berbentuk sabit kecil, terus dia membesar bulan sabitnya. Jadi sinarnya semakin banyak, berarti sinar dari mataharinya. Terus nanti sampai separuhnya, bulan paruh setengahnya. Jadi bulan sabit agak besar dan lingkaran setengahnya. Terus nanti akan lebih kecembung, dan akhirnya bulan purnama. Ya, seperti tadi disampaikan, Allah berfirman, wal qamari idat tasaqqa, ya, demi bulan apabila jadi purnama. Nah,
Dan nanti ada fase sempurnanya. Terus dia akan berubah-ubah, bukan berubah bulannya, tapi cahayanya yang kita lihat seakan-akan berubah bentuk. Tapi itu adalah hasil dari cahaya matahari. Nah, setelah kita mengenal bulan, tadi seperti Ustadz sampaikan beberapa hal tentang bulan. Kira-kira bulan ada manfaatnya nggak sih? Nah, ini apakah hanya udah begitu aja? Ternyata tidak, nak. Allah menciptakan bulan dengan begitu banyak manfaat, khususnya bagi manusia yang berada di bumi. Ya, pertama, tentunya pasti sudah tahu santri-santri Ustadz, bulan adalah penerang di malam hari. Ya, untuk daerah perkotaan karena banyak lampu mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau di daerah pedesaan, ya, itu biasanya berpengaruh, nak. Kalau ketika bulan purnama itu yang tidak ada lampu-lampu itu, atau misalnya di sawah, ya, pesawahan atau di kebun, itu terlihat, nak. Walaupun tidak seterang sinar matahari, tapi minimal kita bisa melihat jalan. Kalau misalnya pada malam hari tidak ada penerangan lampu, tapi ada bulan, itu terlihat jalan. Ya. Terus apalagi sih fungsi atau manfaat yang kita bisa dapatkan dari bulan? Selanjutnya adalah bulan melindungi bumi dari hantaman benda-benda langit. Jadi ini bulan dia mengitari bumi, berputar. Ya, istilahnya adalah revolusinya. Berevolusi memutar bumi selama 29,5 hari. Nah, ketika ada benda-benda langit, ini salah satunya ya, tapi tidak selalu seperti itu. Ketika ada benda langit pas mengenai bulan, maka bumi tidak terbentur. Tapi benda langit itu membentur, ya. Tapi bumi juga punya pelindung selain bulan, yaitu atmosfer, lapisan. Jadi bumi ini mempunyai lapisan pelindungnya atas izin Allah tentunya. Ya. Selanjutnya apa? Nah, bulan juga berfungsi bagi manusia untuk menghitung kalender atau bulan hijriyah, atau menghitung bulan baru dalam bulan hijriyah. Apa sih bulan hijriyah? Bulan-bulan dalam Islam. Januari bukan Januari, bukan Februari, ya, berbeda. Itu bulan Masehi. Tapi kalau di dalam bulan hijriyah, bulan-bulan Islam, itu seperti sekarang kita lagi puasa bulan Ramadan. Ya, nanti Syawal dan selanjutnya. Kira-kira santri-santri Ustadz sudah hafal belum bulan-bulan Islam? Oh, Masya Allah, ada yang hafal ya. Alhamdulillah, ya. Nah, yang belum hafal nanti dihafalkan ya, karena bulan Hijriah ini sangat penting bagi kita, ya, terutama bagi kita seorang Muslim. Selanjutnya, selain untuk penanggalan, nah, bulan juga ini mempengaruhi gravitasi atau daya tarik bulan ini mempengaruhi pasang surut air laut gitu. Nanti airnya laut naik, kadang turun, itu mempengaruhi itu. Ya, dan ini sangat bermanfaat bagi para nelayan. Nah, karena dari gravitasi ini, gravitasi yang dihasilkan dari bulan mempengaruhi air laut yang ada di bumi. Dan itu pun mempengaruhi dari geraknya udara, ya. Nah, selanjutnya mempengaruhi juga kepada perubahan suhu bumi, karena ketika adanya bulan, ada gravitasi bulan atau daya tarik dari bulan ini memperlambat rotasi bumi. Ya, jadi waktu matahari menyinari bumi ini menjadi lebih panjang, ya. Itu pun karena atas izin Allah, ya. Semuanya atas izin Allah. Nah, begitu banyak yang Allah berikan manfaat dari apa yang Allah ciptakan, khususnya bagi kita hamba Allah, ya. Dan bagi kita sudah selayaknya bersyukur kepada Allah, ya.
Terus apa kaitannya dengan iman kepada Allah? Nah ini enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dalam hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tadammuna fi ru'yati. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Ya, dalam permulaan hadisnya diceritakan waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melihat bulan purnama. Ya, dan kemudian kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya apa, Ustaz? Nah, apakah nanti kita akan melihat Allah seperti melihat bulan? Tidak seperti itu, nak. Para ulama menjelaskan di sini, hadis ini adalah bukan perihal apa yang akan kita lihat, tapi bagaimana cara kita melihat. Ya, jadi jangan sampai keliru memahaminya. Jadi bukan kita melihat Allah seperti melihat bulan, bukan seperti itu. Maksudnya adalah cara kita bagaimana melihat Allah nanti. Ya, kapan? Nah, nanti di padang mahsyar kita akan bertemu dengan Allah dalam bentuk cahaya. Ya. Tapi nanti ketika orang-orang beriman sudah masuk ke dalam surga, ya, orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang membangkang, yang tidak mau taat, berada di dalam neraka, atau yang nanti yang diampuni sudah diangkat dan dimasukkan ke dalam surga, dan hanya yang abadi, yang kekal di dalam neraka saja dan sudah ditutup. Nanti orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah ampuni, yang ada di surga, maka akan mendapatkan nikmat yang besar, yaitu bertemu dengan wajah Allah. Ya, melihat Allah dengan sempurna. Ini Masya Allah, dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ya, selain kita mendapatkan surga, dan kita akan mendapat nikmat yang sangat besar. Nah, dan kita harus pahami hal ini pasti akan terjadi. Baik, selanjutnya bagaimana dengan adab dan akhlak kita? Ya, berkaitan dengan bulan tentunya. Yang pertama, yang sering terjadi biasanya di televisi. Ya, di televisi itu ada acara-acara yang memang ini tidak diperbolehkan. Contoh misalnya ada film-film tuh berkaitan dengan bulan, terjadi gerhana bulan, terus ada seorang bayi lahir, ya, nanti dia menjadi superhero. Nah, ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Selanjutnya ada lagi, misalnya ketika terjadi bulan purnama, dia akan berubah jadi hewan apa. Nah, ini hal-hal yang memang tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan di dalam Islam. Hati-hati dengan film-film seperti ini. Atau bahkan ada ramalan-ramalan, ya, ada, kita tidak boleh mengikuti atau melihat hal-hal seperti itu, mempelajari hal-hal seperti itu, seperti ramalan jika ada bulan purnama atau gerhana bulan ini dikaitkan dengan kematian seseorang. Ya, itu tidak boleh, dilarang dalam Nah, makanya ketika menonton televisi ini hati-hati, dipilih, tanya umi abinya, umi abi ini boleh tidak? Nah, kalau memang boleh silahkan, kalau memang tidak ya jangan, ya. Oh, ada yang
tidak ada televisi di rumahnya katanya, tidak suka nonton TV. Wah, ini bagus nih ya, tapi jangan diganti sama handphone ya, karena handphone juga bisa tuh jadi televisi. Hati-hati juga, tanya umi abinya, umi ini boleh tidak, ini boleh nggak, kalau memang boleh boleh, kalau memang tidak tidak ya, jaga itu. Nah, ini adab-adab, salah satu adab terhadap tema bulan saat ini. Selanjutnya, takut kepada Allah ya. Kenapa takut? Ya tadi Ustaz singgung ya, lihat bulan, bumi, matahari, gunung-gunung ya, yang Allah ciptakan semuanya taat sama Allah. Mereka sangat takut kepada Allah. Begitupun kita harus taat. Tadi Ustaz sampaikan, karena pertemuan dengan Allah itu pasti terjadi ya. Terus bagaimana? Apa-apa yang kita lakukan, baik atau buruk, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Nanti Allah akan tanya, kalau misalnya ada temannya yang melakukan hal-hal yang kurang baik, atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya ya, mencela temannya, menyakiti, berkata-kata kotor. Nah, ini nanti Allah akan tanya. Kita pasti akan bertemu dengan Allah. Allah akan tanya, kenapa melakukan hal itu? Kita harus takut kepada hal itu ya. Kita harus takut kepada pertemuan dengan Allah nanti, dengan apa yang kita perbuat. Adab selanjutnya yaitu berpenampilan baik ya, nah ya. Apa kaitannya dengan bulan? Coba lihat, kalau di malam hari ketika suasananya cerah, kita senang kan melihat bulan indah ya, ciptaan Allah, Masya Allah, begitu indah dia, mempunyai bersinar, bercahaya di malam hari. Nah, begitupun kita, seorang mukmin ya, harus berpenampilan baik ya, menggunakan pakaian yang baik, bersih, menutup aurat ya, agar terlihat indah. Dan ini ketika terlihat indah kan menyenangkan. Nah itu, jadi itu ada 3 adab dan akhlak kita terhadap berkaitan dengan tema bulan ya. Baik, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan ya, berkaitan dengan tema pelajaran iman hari ini, tema bulan, dan semoga bermanfaat. Dan Ustadz memberikan catatan untuk ucapan-ucapan Ustadz yang kurang dimengerti atau baru diketahui bahasanya, silahkan tanya umi abinya ya, tanya umi abinya, umi apa sih gravitasi bulan, apa sih rotasi atau revolusi, hal-hal yang memang itu baru didengar, kira-kira apa ya, tanya umi abinya ya. Nah, semoga selalu dalam kebaikan. Kita berdoa kepada Allah, semoga kondisi negeri ini menjadi membaik ya, maksudnya berkaitan dengan wabah ya, semoga semuanya sehat dan kita semoga dipercepat bisa belajar bersama lagi di Kutab, insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis secara bersama-sama ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.